Ada pepatah yang mengatakan, you are what you read, you are what you think, and you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu baca, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu makan. Ya, ketiga ini memiliki korelasi yang baik dalam rangka untuk membuat diri kita terdefinisikan sebagai manusia-manusia unggul, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bicara tentang persoalan politik makan Prabowo Gibran yang menurut saya merupakan politik makan atau kebijakan yang terbaik yang bisa kita lihat memiliki korelasi tentang apa dan siapa Indonesia di kemudian hari melalui suatu kebijakan yang disebut dengan politik makan. Nah, sebelum kita lanjutkan itu, kita lihat dulu persoalan ini, teman-teman. Bagaimana memberikan makan dulu pada bukan hanya persoalan tubuh, tapi pada pikiran kita. Ya, you are what you read. Kamu adalah apa yang kamu baca. Kita adalah apa yang kita baca. Salah satu buku yang menarik untuk kita baca bersama adalah John C. Maxwell, ya. Salah seorang, katakanlah seorang pemimpin, ya, seorang pembelajar, seorang pelatih pemimpin kelas dunia yang menurut saya perlu dicerna pikirannya dan dipelajari karena menarik untuk menopang kerja-kerja kepemimpinan kita. Ya, judulnya adalah berpikir lain dari yang biasanya, Thinking for a Change, ya. Ini mengajarkan kita bagaimana cara menggunakan pikiran kita, karena orang yang tahu menggunakan pikirannya akan senantiasa akan sukses di kemudian hari. Nah, bagi seorang pemimpin di negara kita ini, kita harus tahu bahwa kita sedang menelisik, kita sedang menyelidiki cara berpikir seorang pemimpin bagi masa depan. Karena apa yang terjadi, seperti yang dikatakan di dalam satu kutipan, ini akan berkorelasi dengan itu. Bahwa penghambat terbesar bagi sukses kebanyakan orang besok adalah cara berpikir mereka hari ini. Ya, sekali lagi, penghambat terbesar bagi sukses kebanyakan orang besok adalah cara berpikir mereka hari ini. Bagaimana caranya kita berpikir pada hari ini, itu akan menentukan masa depan kita. Bagaimana seorang pemimpin negara ini berpikir hari ini, akan menentukan masa depan negara kita di kemudian hari. Kira-kira sederhananya demikian. Kembali kepada persoalan perdebatan antara Prabowo dan Ganjar, saya mau mengatakan di situ bahwa ketika Prabowo mengatakan apakah Bapak Ganjar setuju dengan kebijakan soal pemberian makan, dijawab oleh beliau terkait dengan terlambat, ya. Terlambat. Nah, itu yang kemudian saya mengatakan bahwa saya ingin memberi skor kepada Ganjar 50,1 dari skala 1 sampai 100, bukan mau mengatakan itu rendah, ya. Saya mau mengatakan bahwa ada Pak Ganjar benar setengah, tetapi setengahnya juga belum tepat dan justru membahayakan, ya. Ini saya tidak mau mengatakan sadis, ya, sekalipun sebenarnya seperti itu. Karena apa? Ketika perdebatan itu menyinggung persoalan kutipan apa yang disampaikan oleh Prabowo pada sebuah momentum kampanye yang disampaikan di Pontianak bahwa orang yang tidak menerima internet itu otaknya lemah, kemudian digoreng sana goreng sini oleh Mas Ganjar untuk mengatakan bahwa itu sadis. Saya kira konteks sadisnya itu bukan di situ. Tapi baiklah, saya akan coba bangun reasoning, bangun penjelasan yang menurut saya apa yang dikatakan oleh Prabowo itu sebenarnya punya korelasi kalau berbicara tentang kebijakan makannya, ya, soal politik makan tadi. Mari kita lihat persoalan apa korelasi antara stunting dengan otak, ya. Kalau kita bicara tentang stunting, stunting tidak hanya berpengaruh pada apa yang disebut dengan gagal tumbuh bagi dari sisi tinggi anak, ya, tinggi tubuh anak. Tetapi dia berkorelasi juga dengan persoalan gagalnya, ya, sistem kekebalan tubuh atau imun dari anak-anak sehingga rentan untuk sakit. Begitu juga bahwa stunting, kekurangan gizi, asupan nutrisi terbaik akan menyebabkan terjadinya perkembangan, ya, perkembangan gangguan tubuh otak. Nah, itu yang dikatakan oleh Prabowo bahwa otak akan menjadi lemah, ya, kalau kita kemudian tidak concern pada persoalan bagaimana memberi makan tubuh ini dengan baik dan memberi makan otak kita dengan baik. Bukan hanya dengan cara kita membaca, tetapi bagaimana memberikan asupan nutrisi yang terbaik. Karena kita tahu bahwa stunting di Indonesia itu, ya, Indonesia menjadi negara yang punya problem stunting cukup serius, masih di angka 27 dari ranking 27 dari 154 negara yang memiliki data stunting. Nah, kalau di Asia Tenggara atau di tetangga-tetangga Indonesia ini, kita tahu bahwa Indonesia ada di urutan kelima, sekitar urutan kelima, ya, di mana bertengger pada 21, sekian persen dari sisi angka prevalensinya, yaitu angka penyebaran penyakit dari sisi jumlah populasi dan kewilayahan.
Nah, kemudian kita lihat di atasnya itu ada Malaysia dengan 20 sekian persen, Thailand 12 sekian persen, dan kemudian Jepang di 5%, dan yang memuncak di situ adalah Singapura dengan 2,8% ya maksud saya. Nah, dan ini data menunjukkan bahwa ada sekitar 8 juta sekian anak yang sedang terancam. Ini sebuah angka yang besar ya, sebuah negara sebenarnya ya. Kalau kita berbicara tentang ancaman terbesar tentang stunting ini bagi anak-anak 8 juta itu, maka memang program yang namanya program politik makan atau kebijakan makan makanan terbaik bagi anak secara gratis dan juga ibu hamil tentunya merupakan sebuah program yang sangat strategis untuk menjawab, men-challenge tentang bagaimana cita-cita Indonesia memberikan masyarakat rakyatnya adil, makmur, dan sejahtera, dan kemudian kita punya goals di 2045 menjadi salah satu negara dengan tingkat penghasilan menjadi negara maju ya, salah satu negara yang diperhitungkan menjadi negara yang terbaik. Nah, disinilah teman-teman kita mau melihat bahwa arti penting politik makan Prabowo dan Gibran ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Prabowo berhasil melihat tantangan masa depan Indonesia itu dengan melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintah sebelumnya, yang mampu menurunkan angka stunting di Indonesia itu secara berturut-turut ya, dari 27% menuju 24%, dan pada akhirnya ada di 21%. Dan ini kan sesuatu yang harus diestafetkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan, sebab kita berharap bahwa di 2045 Indonesia sudah bisa mampu menekan angka stunting itu pada tingkat prevalensi 5% ya, sehingga dia sejajar dengan Jepang ya, menjadi salah satu negara maju di dunia. Saya kira saya ingin menutup statement ini, menutup konten ini dengan mengatakan ya bahwa food is the king. Prabowo and Gibran is a president and vice president for our country, bukan partai politik.